Selamat datang di Kabar Padek siang ini, program berita dari Padang Express yang merangkum berbagai informasi terkini, aktual, dan terpercaya. Mulai dari peristiwa penting, kabar daerah, hingga informasi menarik lainnya. Semuanya kami hadirkan secara singkat dan jelas. Inilah Kabar Padek siang ini, rangkuman berita khusus untuk sanak semua. Sanak, kita awali Kabar Padek siang ini dengan informasi pertama. Pernah lihat deretan mobil mewah berplat luar Sumatera Barat memenuhi jalanan Kota Padang? Ternyata pemandangan itu mencuri perhatian warga pada Senin pagi 6 Juli 2026. Sejumlah mobil berplat non-BA terlihat melintas di berbagai ruas jalan Kota Padang. Belum diketahui secara pasti agenda yang sedang berlangsung. Namun dalam beberapa hari terakhir, mobil-mobil dari luar Sumatera Barat dengan beragam stiker acara otomotif juga terlihat ikut mengantri BBM di sejumlah SPBU. Lantas, ada agenda apa di balik ramainya kendaraan tersebut? Berita kedua, semangat sepak bola kembali membara di Sumatera Barat. Turnamen antar klub se-Sumatera Barat 2026 resmi bergulir dan menjadi panggung bagi para talenta terbaik daerah. Bupati Solok DRHC John Firman Pandu, SH, secara resmi membuka turnamen di lapangan Harimau Data, Nagari Talang, Kecamatan Gunung Talang, pada Minggu 5 Juli 2026. Kegiatan ini merupakan inisiasi pokok-pokok pikiran atau pokir anggota DPRD Provinsi Sumbar, Agus Syahdeman, SE. Turnamen ini bukan sekedar mengejar kemenangan, tetapi juga menjadi wadah mempererat silaturahmi, menumbuhkan sportivitas, serta melahirkan bibit-bibit pesepak bola berbakat yang kelak mengharumkan nama daerah. Kita mau pembukaan bola Talang bersama Angku Imam Agus Syahdeman. Let's go. Yuk. Pertama, panitia pelaksana selamat dan sukses dalam pelaksanaan kegiatan hari ini. Dan kepada kedua tim yang telah melaksanakan agenda pada hari ini, selamat bertanding, laksanakan pertandingan permainan ini dengan sebaik-baiknya, bahwa sportivitas harus menjadi tujuan utama kita untuk menyatukan dunia sepak bola, terutama sepak bola yang ada di Kabupaten Solok. Tujuannya satu, bagaimana memang dunia olahraga, dunia sepak bola hari ini di Kabupaten Solok, di Provinsi Sumatera Barat bisa bangkit, bisa tumbuh dan berkembang. Terakhir, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, turnamen sepak bola antar klub di Sumatera Barat hari ini kita buka secara resmi. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, kita sudah membuka secara resmi hari ini antar klub Sumatera Barat bersama anggota DPRD Provinsi. Aku Mamandano. Berita selanjutnya, kebakaran dini hari menghanguskan rumah semi permanen di Nagari Cupak, Kabupaten Solok.
Peristiwa terjadi pada Selasa 7 Juli sekitar pukul 1.27 WIB. Damkar Kabupaten Solok mengerahkan 3 unit armada dan 21 personel. Meski sempat terkendala buka tutup jalan Padang Solok, api berhasil dipadamkan dalam waktu 43 menit sejak proses pemadaman dimulai. Akibat kejadian ini, 1 rumah rusak berat dan 1 rumah rusak ringan milik Hendra Z 40 dan Erawati 47. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Berita selanjutnya, antrian panjang kendaraan kembali terjadi di SPBU Ngalau, Kota Payakumbuh. Sejumlah kendaraan tampak mengular menunggu giliran untuk mengisi BBM bersubsidi sejak Selasa 7 Juli pagi. Kondisi ini memperlihatkan ramainya aktivitas pengisian BBM bersubsidi di SPBU tersebut. Deretan kendaraan memenuhi area antrian dan menjadi perhatian masyarakat yang melintas. Berita selanjutnya, dikutip dari @padang_TV, seorang mahasiswa Universitas Andalas Padang, Rian Al-Ghifari, 21, mahasiswa Fakultas Teknik Informatika Angkatan 2022, dilaporkan hilang sejak 17 November 2025. Rian terakhir kali diketahui keluar dari rumah sekitar pukul 2 WIB tanpa pamit. Sesuatu yang disebut keluarga tidak pernah dilakukannya. Ponsel, dompet berisi identitas diri, dan kendaraan miliknya ditinggal di rumah. Rian pergi hanya dengan pakaian yang melekat di badan. Sejak hari itu, keluarga telah melaporkan kejadian ini ke Polresta Padang. Namun hingga kini, belum ada kabar maupun petunjuk mengenai keberadaannya. Saat ini, sang ibu masih menanti kepulangannya Rian dengan penuh harapan. Keluarga memohon bantuan teman-teman Rian dan masyarakat yang memiliki informasi terkait keberadaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita kehilangan anak. Saya orang tua dari Rian Al-Ghifari, umur 21 tahun, seorang mahasiswa perguruan tinggi negeri. Rian pergi meninggalkan rumah sejak tanggal 17 November 2025. Rian pergi tidak ada pamit. Rian pergi tidak ada bawa identitas diri. HP-nya ditinggal di rumah. Kami sebagai orang tua sudah melapor ke Polresta, ke Polsek, ke Polda, bahkan sudah bolak-balik. Tidak ada informasi yang diperoleh. Kami mohon kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara, teman-teman Rian yang pernah melihat Rian ini dimanapun berada, kami mohon untuk diinfokan ke nomor yang dicantumkan di bawah ini. Kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara,
Kami ucapkan terima kasih. Semoga Rian cepat kembali. Rian, pulang ya nak. Kembalilah nak. Pulang ya nak. Rian di mana? Kenapa ya tinggalin mama nak? Pulanglah nak. Mama selalu menunggu ya di rumah. Pulang ya nak. Kembalilah. Di mana ya nak? Rian, mama sayang ya nak. Ayo nak pulang ya. Berita selanjutnya dikutip dari @padang_tv, longsor kembali dilaporkan terjadi di kawasan Jorong Labuah, Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, menjelang waktu maghrib, Senin 6 Juli 2026. Peristiwa ini kembali menambah daftar kejadian longsor yang terjadi di wilayah tersebut dan mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat kondisi cuaca berpotensi memicu bencana. Berita terakhir dikutip dari @info.minang. Kepercayaan warga diduga disalahgunakan. Seorang PNS yang bertugas di kantor Samsat Kota Solo kini harus berurusan dengan hukum karena diduga menggelapkan dana pajak kendaraan. HG 48 tahun diringkus Satreskrim Polres Solo Kota setelah diduga menggelapkan uang pajak kendaraan milik korban berinisial JBO. Kasus ini bermula dari laporan pada 25 Juni 2026. Korban sebelumnya menitipkan uang tunai sebesar 7.700.000 kepada tersangka pada Agustus 2025 untuk mengurus pajak dan balik nama dua kendaraan, yakni Suzuki Mega Carry BA8146 MP sebesar 4 juta dan Toyota Yaris BA 1264 PA sebesar 3.700.000. Namun uang tersebut diduga tidak pernah disetorkan ke kas negara dan justru digunakan untuk membayar utang pribadi. Selama 8 bulan, tersangka berdalih berkas masih nyangkut di Padang, padahal BPKB dan STNK korban hanya disimpan di laci meja kerjanya. Berkas baru dikembalikan pada April 2026 tanpa bukti pembayaran pajak maupun balik nama.
Demikian rangkuman kabar pada siang ini. Terima kasih telah menyaksikan dan tetap bersama Padang Express. Jangan lupa ikuti kami untuk mendapatkan update berita terbaru dan terpercaya. Sampai jumpa di kabar pada siang berikutnya.